Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Ivana Walida dengan NIM 2424 Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas, yaitu buat aplikasi web sederhana dengan PHP plus MySQL yang memiliki minimal 3 fitur CRUD untuk 3 entitas data, contohnya itu mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, ketentuannya itu minimal ada 3 halaman berbeda. Gunakan HTML, CSS, JavaScript, atau boleh pakai jQuery, Stripe, atau Tailwind. Nah, CRUD wajib menggunakan PHP plus MySQL. Nah, sediakan file database SQL, tidak boleh pakai template jadi. Nah, ini setelah itu ada deliverables. Nah, short kode lengkap plus database SQL. Nah, ini lalu saya di sini menjelaskan videonya dan demo aplikasinya nanti. Nah, setelah itu ada saya akan mengupload di GitHub dan YouTube. Oke. Nah, lanjut aja ke mungkin ke kodenya dulu. Nah, di sini kita menggunakan config PHP, index.php, jenis sampah.php, pengurutan.php, petugas.php. Nah, untuk HTML, CSS-nya itu sudah ada di dalam sini dan uh, Java-nya kayak gitu. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sebelumnya itu saya mau menjelaskan kalau misalnya saya itu membuat sistem manajemen sampah. Nah, sistem manajemen sampah, nah itu ada pengolahan data sampah, petugas, dan pengangkutan dengan pengangkutan sampah tadi itu. Nah, di sini makanya saya memiliki nanti kita mengetahui jenis sampahnya dan uh, pengangkutnya. Setelah itu ada petugasnya gitu, pengangkutannya. Nah, di sini ada, nah, di sini ada PHP itu kita DB host dulu, DB user, DB pas dan DB name-nya itu menggunakan DB hostnya itu localhost, terus DB usernya root, terus DB pasnya itu kosong dan DB name-nya itu DB sampahnya itu. Setelah itu kita koneksikan ke MySQL server. Ini tanpa database yang spesifik ya. Nah, terus kita cek koneksinya, setelah itu apakah database ini sudah ada, terus database, jika database belum ada, nah ini buat database barunya, setelah itu kita ke indeksnya. Nah, ini di indeks, kita buat hero-nya, hero. Terus kita menggunakan card, ini buat CSS juga. Terus ada navbarnya. Nah, kita menggunakan bootstrap di sini. Jadi itu di jenis sampah. Nah, di sini sampah itu kita bisa masukkan apa namanya? Kita ada nama jenisnya itu, terus kategorinya apa, harga per kilogramnya gimana, terus dengan deskripsi sampahnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa masukkan uh, nama jenisnya, kategori, dan harga per kilogram. Setelah itu ada deskripsi juga. Nah, setelah kita bisa menambahkan itu, insert ini, maka data itu berhasil ditambahkan. Kalau misalnya emang salah menambahkan, itu bisa menghasilkan error. Nah, ini sama juga buat mengupdate ini, jadi kita juga bisa mengedit data yang sudah ada di sana kayak gitu. Jadi dengan ID, nama jenis, kategori, harga per kilogram, dan deskripsinya kayak gitu. Nah, sama seperti yang di menambahkan data jenis sampah, di update itu juga bisa ya bersama kayak gitulah. Nih, terus delete itu juga di kita hanya bisa mendelete jenis sampahnya aja, jadi langsung di delete gitu. Terus kalau memang gagal kita bisa menghasilkan error kayak gitu. Terus hmm, di sini apa namanya memanggil kembali. Terus setelah itu, hmm,
dan navbarnya. Oke, kita ke pengangkutan. Nah, di pengangkutan itu sebenarnya bersama, sama di jenis sampah. Bisa, kalau di pengangkutan itu kita bisa nah, menambahkan tanggal. Jika menambahkan, apa namanya, data pengangkutan, kita bisa menambahkan tanggal, ID petugasnya, terus ID petugas, nama petugasnya, terus jenis sampahnya, terus total beratnya berapa, terus lokasinya di mana, dan keterangannya. Seperti itu. Nah, terus setelah itu ada di update juga, itu hampir sama juga, dan delete juga sama. Itu panggil kembali, dan setelah itu di tugasnya, di petugas. Nah, oke, kita mungkin lanjut aja di, eh oh ya, ininya dulu. Juga apa namanya, database-nya itu, datanya itu ada di PHP My Admin-nya gitu. Ada di sampah, jenis sampah, tadinya lama. Lanjut aja ya. Nah, ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kita ada lebih dari 3 halaman. Ada beranda, terus jenis sampah, petugas, dan ada pengangkutannya, kayak gitu. Terus di jenis sampah ini bisa dimasukkan, ada kelolanya, ada beberapa ini mengolah sampahnya, maksudnya kita juga bisa memasukkan eh, nama jenis sampahnya, misalnya itu botol, terus berapa kilogram satu, terus kategorinya, eh botol itu apa, anorganik, terus ada deskripsinya, kayak gitu. Deskripsinya itu terserah mau kayak gimana. Misal, itu ini deh, terus kita bisa tambahkan lagi gitu, terus bisa ditambahkan. Nah, ini nanti tersimpan. Oh, ini harga berikut. Dan setelah itu kita juga bisa menghapus. Nah, itu kita juga bisa mengedit. Setelah kita mau edit, baterai ini harga per kilogramnya tidak nol, tapi 2.000 misalnya. Nah, bisa tambahkan harga per, per kilogramnya itu 2.000, kayak gitu. Itu ada petugas. Bisa tambahkan petugasnya. Misal, eh eh, dan, dan terus misal dia kerja di hari Jumat ini, rumahnya di Kalimantan. Misal, gini ya, gini. Nah, hasil tambahkan, hapus juga sama, dan edit juga sama, kayak gitu ya. Nah, sudah ada pengangkutan. Sebenarnya ini semua hampir sama semua. Ini tanggal 15 sesuai harinya. Terus total beratnya itu berapa? 7. Tugasnya, tugasnya misalnya mau siapa. Ini ini petugas yang sudah berhasil dipilih tadi ya. Yang ada di petugas ini tadi. Jadi pengangkutannya itu, eh, jika sudah terdaftar di petugas, baru bisa di pengangkutan, kayak gitu. Sebintang jenis sampahnya, sekardus. Terus ada, itu juga bisa dihapus, terus bisa diedit juga. Ya, yuk, diedit keterlaluan ya.
Oke, ini tujuh ada itu aja yang bisa dikelola. Kayak gini, kembali lagi bisa. Nah, jadi itu ini bisa di sini ada ataupun di sini. Nah, ini statistika hari ini ya. Jadi hari ini saya baru memasukkan dua data ya di hari ini dan totalnya itu beratnya itu 9 kilogram. Hmm. Mungkin itu aja sih eh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.